Jadi begini, ada isu katanya banyak orang mualaf, tapi setelah dia masuk Islam dia menyesal sehingga kembali lagi ke Kristen. Nah, itu CLBK namanya. Benar. Ada apa di Islam, kenapa dia kembali ke Kristen lagi? Aku adalah orang yang mualaf. Aku dari Kristen masuk Muslim. Ya. Dan di situ aku masuk Muslim tahun 2003. Ya, itu yang kunikahin itu dia masih keponakannya Amin Rais. Muhammadiyah kental. Ya. Di situ aku banyak bertentangan. Ya, kenapa Muhammadiyah dan MUI itu tidak pernah bersatu? Dan di situ aku bilang aku tidak bisa. Coba kamu bacakan Al-Quran, tapi yang bahasa Indonesianya aja. Ya. Terus aku bilang, kalian mengakui Yesus itu Nabi Isa. Ya. Dan di kami Yesus itu Tuhan, karena dia Tritunggal, aku bilang. Dia Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Udah Allah, dia udah Tuhan, udah Bapa lagi. Nah, dia Tritunggal. Lah, kamu tak tanyain, kamu tahu nggak nanti siapa hakimmu? Tak bilang. Yang menghakimi kita mati ini, hidup dan mati ini siapa? Tak bilang. Ya Nabi Isa. Oke, kamu aja udah tahu hakimmu. Sama gini loh, kamu ketangkap. Tak bilangin, ini sama mantan istri saya debat. Kamu ketangkap, terus kamu ini lagi di sidang. Berarti kamu butuh siapa? Butuh hakim yang akan kita sogok, iya kan? Mau kita sogok atau nggak mau kita sogok? Nah, ternyata kamu cari hakimnya siapa dong? Siapa tuh? Oh, anggap nih Pak Polan hakimnya, tak bilang. Nah, kamu sudah tahu Pak Polan. Berarti yang kamu datang kan meminta mohon kepada Pak Polan untuk kesalahanmu diampuni. Nah, sama kita gini juga. Kita tahu nih, kita manusia penuh dosa. Kita manusia penuh dosa. Dan tertuliskan di kitabku dan datang pada hari yang ketiga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan di situ pun ada Nabi Isa akan datang pada hari ketiga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bener nggak gue bilang? Nah, berarti yang menghakimi siapa? Nah, yang menghakimi kita. Makanya aku bilang sekarang, sebelum kita kejadian nih, kita mati, kita cari dulu hakim kita. Ayo kita cari hakim kita, supaya kita ini nanti diselamatkan. Nah, antara dia mau mengurangi hukuman kita, antara dia mau melepaskan kita, makanya dari sekarang carilah hakim yang supaya nanti hakim kita ini yang akan mengampuni kita. Nah, kalau kamu dari sekarang, kamu nyuruh saya sholat 5 waktu. Nah, tapi kamu masih aja kamu keteter, diatur nggak bisa. Boleh. Jadi, bagaimana? Tak bilang. Kamu orang MUI kadang mau puasa aja masih ribut menentukan hilalnya. Kalau kaminya ya tanggal 25 itu memang hari Natal. Kenapa nggak bisa ngucapin selamat Natal? Masa aku mau ngucapin selamat Natal ke mamaku nggak bisa? Nah, kamu larang, sedangkan MUI boleh. Kenapa mau dia nggak boleh? Kenapa aku setiap tanggal 24 itu nangis? Karena aku nggak bisa ngucapin. Kamu larang, saya bilang. Kalau bagi saya ini kamu bertentangan, saya bilang. Tapi kalau masih ajaran itu bagi saya, masuk akal, gue bilang. Bagi saya nggak apa-apa. Saya akan aja ikutin, gue. Karena yang satu yang tak bilang sama kamu, kalau kita mau hidup dari sekarang benar-benar mau hidup, ayo kita cari hakim kita. Karena dialah yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bagi kamu Allah, kita cuma berbeda aja. Alkitab, Al-Quran, Allah, sama. Cuma pengucapannya yang berbeda. Pengucapan
ucapannya aja yang berbeda. Toh kamu juga, kita sama-sama, kamu punya Adam, kamu bilang Nabi Adam. Ya sama, kami juga Adam. Nah, awal mulanya yang dicipta, semuanya sama, nggak ada. Tapi jangan pernah menggiring bahwa kita ini Muslim, Muhammadiyah paling benar. Aduh, saya bilang, kalau begitu nggak akan ada selesainya hidup dia. Makanya saya bilang begitu 2004 waktu dia bilang itu, kamu mau nggak karena apa, ke Aceh, kapan nanti ikut sama Mas. Jadi Masnya itu apanya masih dulu sekretarisnya Amin Rais Pan ya. Jadi masih dekat banget Bang. Itu masih keluarga sama mereka. Lah Masnya, nanti kamu ikut ke Aceh ya, karena akan ada acara di sana Muhammadiyah. Saya bilang, lebih baik saya mikirin kerjaan Mas. Karena apa? Anak adiknya Mas ya sama keponakannya Mas itu butuh duit, butuh makan. Agama itu cukup saya yang jalani. Nah, tanggal 2 Desember mereka dari sana, itulah yang kejadian tanggal 26 Bang. Aceh di tsunami, yang dia habis. Mereka pulang, kejadian. Saya bilang, kamu lihat di TV itu enggak? Habis semua. Untung aku nggak ikut, untung Mas semua masih pulang cepat ulah. Berarti Tuhan itu masih sayang ulah. Kalau enggak, tinggal nama semua ulah. Tinggal nama. Kenapa? Ya itu makanya, ngapain mereka bakar itu gereja? Orang ibadah dilarang. Kok dilarang tanggal 2? Hah? Emang diajarkan di Al-Quran itu setiap tanggal 25 Desember nanti kalian harus bakar orang gereja untuk orang yang beribadah? Ada diajarkan. Itu makanya jangan jadi orang munafik. Gini loh, Buddha itu mengajarkan yang benar, Hindu itu mengajarkan yang benar, ya Muslim juga mengajarkan yang benar, Katolik, Protestan itu mengajarkan yang benar, semua ya mengajarkan. Mana ada dibilang mereka itu nanti ditertuliskan di kitab-kitab mereka itu, pokoknya kalian harus menyembah apa yang ada di bumi ini. Nggak ada. Jadi kamu harus pahami, baca dalam-dalam. Kamu bilang kamu sudah sampai khatam dalam Al-Quran, terus kamu cuma membaca. Kamu itu membaca sama kita juga bisa. Aku hafal nih seluruh Alkitab, gue bilang, dari perjanjian lama sampai perjanjian. Aku hafal dari kejadian pertama, tapi hafalnya membaca, tidak mengerti maknanya. Nah, kalian tidak memahami makna isinya gitu loh. Nah, sama kayak dia tadi, dia kan membaca Bang, dibacanya, tapi dia nggak memahami bahwa di situ dia tertulis Tuhan. Lah Tuhan nggak suka-suka Tuhan, ngapain dilarangnya? Nah, lah kalau mereka menggiring opini, bagaimana caranya mereka itu paling benar? Sama saya berdebat sama abang ipar saya yang benar-benar orang dia Muhammadiyah kental, sampai terus terang, sampai aku datang Bang, ini kui nggak sampai, kalau aku, inilah kejadianku di tanggal 8 tahun 2009 itu aku terbangun dari tidurku kayak ada yang mukul aku Bang, mukul. Jadi aku mukul dia, aku sampai merinding. Jadi itu aku dipukul Tuhan Bang, benar, pukul Tuhan. Itu bangun itu aku tidur malam minggu, bangun minggu itu sekitar pokoknya jam 3 pas setengah 4-an gitu. Aku sebelum dia bangunkan aku untuk mau sholat subuh, aku terpukul kayak ketampar, dar, kepala pusing semua, sakitnya minta ampun, sakitnya pokoknya badan gitu sakit. Jadi kalau orang Batak, aduh tolong aku Bapak, aku bilang, aduh nepung, aku bilang, ya. Kalau orang Batak larinya apa ini Bu? Tapi disitulah datang Bapak, aku bilang, kamu harus kembali ke jalanmu, karena nggak akan ada yang kau temukan. Kamu mau cari siapa? Nah, Tuhan sudah dikasih wujud. Ini loh Tuhan wujud yang sebenarnya. Kenapa kamu harus mencari yang tidak ada wujud, yang tidak tahu akan kemana arahnya? Dari situ aku langsung ke gereja Bang. Aku berangkat, aku diam-diam aku ke gereja, pergi aku gereja pagi, tapi aku tidak berani masuk. Dan di parkiran itu gemetaran, aku tidak berani masuk.
Tidak mau, dan aku masih jadi masuk enggak, tapi aku pusing, kepala itu pusing kayak apa ya, migrain bener-bener bang, di kepala itu, pusingnya sakit, aduh ya Tuhan, apanya ini sakit banget. Akhirnya aku mengurungkan diri, aku pergi ke ayam geprek di sebelah gereja, makan, aku minum di sana, aku mendiamkan diri, aku termenung lah. Terakhirnya aku telepon lah mama aku. Jadi dibilang mama aku, itu kembali lagi ya sama Amang. Kalau kamu yang percaya sama Yesus, ya baliklah. Karena apa sih yang kau cari? Dunia ini nggak akan ada habisnya, Amang. Tapi balik, kamu ingat Tuhan. Karena itu yang mama bilang sama kamu. Sebanyak pun hartamu, kalau Tuhan bilang hari ini ku cabut, dicabut semua itu. Jadi kamu harus paham itu. Kalau memang kamu ke gereja, tapi jangan hianati dia kedua kali. Karena kamu sudah sekali berkhianat sama dia. Tapi jangan pernah kau hianati dia kedua kali. Karena yang kedua kali itu sakit kali. Nggak tahu nanti kayak mana dibuat kau Tuhan, Amang. Jadi jangan pernah berkhianat. Sampai sore aku bang, akhirnya ke gereja sore lah aku bang. Masuklah aku gereja sore, dan itu pun aku duduk di belakang. Pas di belakang, rasanya mual dan hampir, ya mual tapi mau muntah nggak bisa, tapi mual kayak banyak kayak mau keluar di badan itu, panas bang, panas banget, sampai panas-panas. Akhirnya aku tetapkan kalau emang aku harus ngomong sama istri gitu loh, mantan istri. Aku harus ngomong. Jadi pulang dari sini aku memang harus ngomong. Nah, akhirnya aku selesai, aku pulang, dia nanyain kenapa seharian nggak ada kabar, kamu dihubungin nggak bisa apa? Nggak apa-apa. Jadi pada saat jam 1 malam aku bangunkan dia dari tidur. Coba minum air putih, kamu duduk dulu, kumpulin nyawa, aku mau ngomong, saya bilang. Mau ngomong apa? Tadi kalau kamu mau marah silakan. Kalau kamu mau ambil tindakan apapun sama saya hari ini juga silakan, saya terima. Karena itu hukuman buat saya, tak bilang gitu. Tadi saya ke gereja. Terus dia bilang, kenapa kamu balik, kamu ingkari. Katanya kamu nggak mau lagi masuk Nasrani, kamu bakal tetap selamanya ikut agama Muslim. Kamu kan udah dimualafkan, katanya. Benar, saya bilang. Itu benar. Tapi kan aku perjanjian manusia. Kamu sama saya yang berjanji. Saya kan berjanji, kalau saya berjanji sama Tuhan saya, baru saya tuh. Karena saya sudah berjanji dulu sama Tuhan saya, dan saya dibohongi, dan saya bohongin dia, dan saya sakitin dia. Dan sekarang saya rasakan sakitnya kayak apa. Harta ada, kita punya mobil ada, tapi batin, batin saya sakit. Orang tua saya menangis. Yang mereka harapkan itu anaknya bisa berubah. Saya mau mengucapkan Natal aja nggak bisa. Coba kalau kamu tak larang, jangan ucapkan Selamat Idul Fitri sama orang tuamu. Sakit hati nggak kamu? Sakit. Tuhan aja disuruh kita untuk mengasihi, menyayangi, menghormati. Hormatilah, ada di kitabnya Nasrani itu, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi dan di surga. Itu ada. Tapi di kamu tuh mana ada? Ada nggak tertulis untuk menghormati orang? Nggak ada, sudah. Jadi semua ajaran kamu itu benar, ajaran saya juga benar, sudah. Semua benar. Nah, kalau kamu emang mau masuk Nasrani, ayo kita pindah ke Medan, kita pulang aja, nggak usah tinggal di Jogja. Aku kan posisinya di Jogja bang. Jadi kita nggak usah tinggal di Jogja. Udah, kalau nggak kita pisah dari kota ini, kita mulai hidup baru dah. Kita jual semua, kita buka usaha baru nanti di sana. Modal itu. Nah. Jadi pada saat itu, gue bilang sama dia,
aku kasih kamu waktu 3 hari untuk berpikir. Nah, jadi kita lakukan aktivitas seperti biasa. Kamu nggak apa-apa ngomong ke masmu, ngomonglah ke keluargamu. Akhirnya dia ngomong, nggak lama sih bang. Hari kedua aku disidang di keluarganya. Sidang besar. Aku bilang, aku debatkan. Saya bilang, kamu kira Kristen itu kamu mengikuti ajaran yang salah. Tidak ada yang salah bagi agama Nasrani. Saya bilang, nggak ada yang salah. Saya bilang, orang ke gereja, kamu tahu nggak? Ke gereja pakaian, bajunya bebas seperti itu, auranya lebih bagus mereka seperti itu daripada mereka pakai cadar tapi melakukan susila. Kok bisa di pesantren? Itu kiai memperkosa santrinya? Hah? Itu yang di Mojokerto yang saya bilang, itu yang di Mojokerto santri 9 santri dicabuli, gue bilang. Itu ajaran kalian, gue bilang. Jadi nafsu kita ini, apabila nafsu kita ini tidak tertahan, kita ini kan lebih bagus kita lihat orang yang pakai celana, pakai baju keren, dia pakai emas gini, itu menandakan lu kalau bisa kayak gue, ya udah cari duit gitu. Nah gituin. Mereka bisa kayak begitu, pakai kalung emas apa. Mereka memamerkan karena mereka udah punya, gue bilang. Tapi ada nggak mereka, oh aku tertarik nanti kalau pulang gereja aku perkosa dia nih, aku akan masuk. Nggak ada. Tapi kalian ada nggak? Kenapa di Katolik itu ada suster? Dia dibeda, suster itu dibedakan. Terus kalau yang ngajari suster, ya bukannya pastor, ya suster, pastor wanitanya. Tidak ada kayak kamu nih. Jadi saya ustadznya, terus dipisahkan yang cowok sama yang cewek. Tapi kalau sudah yang ngajarin yang cowok, yang santri ceweknya, ya cowok melirik dong. Mana ini yang baru, mana yang cakep, banyak alasan. Kalau di sana itu ya nggak ada. Yang ngajari ya cewek-cewek, ngajari cowok ya cowok. Dan itu pun terpisahnya jauh. Ini nih blok dia nih, saya bilang ini tempatnya cowok ya di Malioboro Mall. Nah, yang tempatnya cewek itu dibuatnya di alun-alun selatan. Lah kalau ini kan satu base camp semua di situ, ustadz, kiainya di situ semua. Kalian tinggal satu di situ semua, dan itu pun bisa kalian inikan. Makanya kenapa terjadi ada pemerkosaan? Kenapa ada pelecehan seksual? Karena kalian di satu lingkup. Kalau di Nasrani itu nggak ada satu lingkup, memang benar-benar dipisahkan. Jadi, kenapa kamu itu selalu menghujat Mas? Kenapa kamu menganggap Nasrani itu salah? Padahal kita di situ tuh bertoleransi, saling mengasihi, kita saling menghargai. Kita hargailah agama orang lain. Intinya kamu itu sudah murtad. Kamu itu memang kafir, katanya. Kok bisa kamu bilang kafir? Kamu itu kan Tuhan aja nggak berani bilang saya kafir. Kenapa kamu bisa bilang saya kafir? Emang kamu Tuhan? Kamu bukan Tuhan, Mas. Yang menghakimi saya itu adalah nanti siapa? Nabi Isa yang sama kamu. Ya, bagi saya itu Tuhan saya. Isa itu adalah Yesus. Dia Tritunggal. Tahu nggak, Mas? Tritunggal. Dia Allah. Dia Allah. Dia Allah. Dia Tuhan. Dia Bapa. Bapa di surga. Yang penguasa di surga. Akhirnya saya dimaki. Hari ini kamu talak adik saya. Saya talak. Saya urus semua. Saya tidak akan pernah bawa barang-barang yang ada yang sudah saya udah saya udah bawa pulang keluar. Bagaimana kalian mengenal saya? Pada saat itu saya datang dengan baju saya cuma ambil semua baju saya. Ini kalau harta ambil sama masih bisa saya cari. Karena Tuhan itu tidak akan pernah tidur. Saya sukses pun mau dia kasih nanti 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, berarti Tuhan itu masih sayang sama saya. Yesus itu masih sayang. Karena kenapa? Dia ngasih saya kesuksesan. Dia giring saya ke jalan yang benar. Dia tuntun saya ke jalan yang benar. Percaya aja dah Mas. Kamu tidak lihat kejadian-kejadian. Kenapa kalian selalu hujat Nasrani? Kamu nggak rasakan? Untung kok pulang dari Aceh.
Coba kalau kamu kemarin di Aceh, masih di Aceh, mungkin kau pulang tinggal nyawa. Habis kalian semua di sana. Coba makanya pahami Mas, coba. Saya pegang gini Mas. Mas mengakuin nggak? Saya tanya Mas mengakuin nggak? Yang menghakimi orang yang hidup nanti siapa? Saya bilang. Nabi Isa kan? Isa kan? Ya. Bagi kalian dia Nabi. Ya. Bagi kami dia Tuhan. Kamu aja hidup dan matimu dihakimin. Tuh kamu kemarin dihakimin nggak? Aceh itu dihakim. Dia yang hakimin. Kenapa kalian bakar gerejanya? Ya dihakimin nggak kalian? Gue bilang. Lihat orang hidup dan mati dihakimin dia, Mas. Nah, terus kamu masih mau berontak? Kamu masih nggak mau percaya? Kamu yakin? Terus ngapain kamu kemarin ke Mekah? Hah? Ke Mekah kamu mutarin batu Ka'bah itu apa yang kau lihat? Apa yang kau mau perebutkan sampai kamu nyawamu berdesak-desakan di situ sampai kamu hanya pengen memeluk dan yang kau peluk itu batu, berarti sama aja, aku bilang. Kamu melihat Tuhan? Nggak ada kamu lihat. Kami melihat. Ini loh. Kenapa bisa ada wujud Yesus? Kenapa dia punya wujud? Tak jelasin sama kamu. Dia punya wujud. Kenapa? Kamu bilang Tuhan itu tidak berwujud. Nah, kamu tidak melihat, tidak berwujud. Makanya kamu nggak tahu siapa yang mau kau sembah. Hanya tulisan, tertulis. Tapi kamu nggak tahu wujudnya. Sekarang, aku balik gini Mas. Kita ke acara Sekatenan. Sekatenan itu acara tahunan Parangtritis. Ya, Sekatenan, Parangtritis. Ya, kalau untuk Ratu Selatan sama nanti Bromo untuk Mbah Marijan yang meninggal dulu. Nah, itu didatangin semua kiai, ustadz semua. Datang nih ke sana. Ke Ratu Pantai Selatan. Acaranya di Parangkusumo kayak orang yang MUI yang menghadiri, Muhammadiyah menghujat. Itu bahwa tidak sah. Nah, sekarang itu muslim nggak? Mereka mendoakan alam, mereka ini semua. Mereka buat acara spiritual seperti itu. Bagi kamu benar nggak? Sedangkan Nasrani nggak ada acara begitu. Ada caranya? Nggak ada. Nah, kamu kan merasakan bahwa alam ini hidup nggak? Hidup. Amulet, kalau dia bilang ini alam, amulet hidup. Nah, kamu aja sembah itu. Berarti percaya kamu batu itu adalah Tuhanmu. Alam aja kamu percaya kayak gitu. Ratu Pantai Selatan sampai kalian buat mewahnya makanan apa semua. Oh ini nanti dibagikan bahwa ini akan datangkan rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Yang kau kasih napas kau itu hidup siapa? Kamu dibilang Yesus hari ini gue cabut nyawa lu. Udah dicabut, orang yang menghakimi orang yang hidup. Nabi Isa itu menghakimi orang yang hidup. Itu bagi kamu karena kepercayaanmu itu dia nabi. Tertulis kan di Alkitab. Dia nabi. Nabi terakhir tertulis itu, kamu bilang dia nabi yang terakhir yang akan menghakimi orang. Ya iya, dia yang menghakimi. Lu ngapain lagi menyangkal? Nah, Tuhan kami berbentuk karena dia meninggal, Mas. Dia mati ya, dibungkus kain kapan ya. Tapi karena otak Yahudi ini udah pintar, Mas. Yahudi itu pintar. Akhirnya dalam bentuk kain itulah mereka ambil bentuk wujud kain itulah yang mereka ciptakan bahwa bentuk wajah Tuhan itu dari seperti itu karena dari bentuk kain itu. Oh ini dia mereka ciptakan lah. Bukan berarti kami menyembah. Tidak, kami itu adalah menyayangi. Kami itu benar-benar mencintai. Nggak kami sembah. Sembah itu berarti kami nyembah kayak berhala, bukan itu, Mas. Tapi yang kami lakukan adalah kami menyayangi Tuhan kami. Dalam bentuk ada wujudnya. Nah, itulah wujudnya dia, Yesus itu. Kamu tahu wujud Muhammad gak? Tapi kalian bisa filmkan, ini loh Nabi Muhammad.
kalian buat, kita buat, itu tuh lihat tuh di atas pintu, Mas buat di situ ya, Assalamualaikum, ada lambang Allah, ada lambang Muhammad ya. Tapi kalian filmkan pada perang Romawi, perang Arab dan Arab Nasrani ya, tuh kalian buat Muhammad ada di situ, dia megang tongkat. Lah kalian tahu wujudnya. Emang kok bisa tahu, kenapa nggak buat aja fotonya sekalian? Kayak Yesus, gue bilang. Dibuat dong, gue bilang. Karena tapi kalau Allah kalian nggak tahu wujudnya. Nah, tapi Muhammad, tapi kalian malah memuja Muhammad. Emang Muhammad bisa nanti menghakimi orang yang hidup? Enggak kan? Muhammad nggak bisa ngakimin. Yang ngakimi siapa? Nabi Isa, gue bilang. Apa yang kamu rasakan? Gue bilang. Kamu diajarkan di agama Muslim itu harusnya mengasihi, Mas, bukan saling menghujat kita ini, bukan saling menjatuhkan, Mas. Kamu tuh merasa kamu tuh paling benar, kalian agama kalian, sholat 5 waktu kalian suruh aku, oke 5 waktu berjalanin 5 waktu, tapi toh juga kalian menjelek-jelekin orang. Saya masuk Muslim, kalian tarik saya kali saya mualaf, kalian ajarkan, harusnya kalian ajarkan saya yang baik. Bukan menjelek-jelekkan agama yang lain. Jadi banyak bang yang ku pelajarin sebenarnya. Aku membaca dan aku sudah istilahnya berdebat pun dulu sama keluarga mereka tentang Alkitab dan Al-Quran. Aku cuma bilang gini, aku ndak peduli, Mas. Aku cuma mencari hakimku siapa, itu doang. Siapa hakim? Kamu mengakui kan yang menghukum kamu nanti hidup dan mati ini udah diakuin, yang menghukumnya siapa? Yang menghukum itu Nabi Isa. Bagi kamu, bagi saya itu Tuhan Yesus. Itu yang saya cari sekarang. Sedangkan kamu aja kemarin kalian lah, Mas, kemarin acara waktu ini ke Surabaya kemarin, keributan Surabaya. Kalian cari pendamping nggak? Cari pengacara nggak? Terus pengacaranya bilang, Bang, ini biar Mas iki nek mau keluar semua, yowes hakimnya kita ini aja yuk. Ada dana nggak buat kalian aja nyogok tuh hakim? Udah, kalian cari nggak ya? Sama saya juga begitu dong. Saya juga cari hakim saya. Udah. Masa saya mau cari ini yang nggak bisa? Kalau Muhammad tertulis dia akan pada hari yang ketiga akan naik Muhammad dan akan naik Nabi Muhammad dan Nabi Isa untuk nggak ada tulisannya, bakal gue ngikut Muhammad gue. Tapi nggak ada tulisannya, Mas, nggak ada tulisannya. Cari di Al-Qurannya ada tulisannya nggak gue? Kalau ada yang tertulis di situ, Mas, aku ikutin sampai sekarang. Tapi karena tidak ada tertulis, ya makanya ada dibilang di kami, Mas, itu ya mungkin bahasa-bahasa Alkitab itu bahasa-bahasa kalau orang yang benar-benar paham. Jangan kamu samakan bahasa orang sekarang sama bahasa orang dulu, Mas. Ya. Kalau bahasa orang dulu itu kan bahasa mereka itu kayak syair yang kita terjemahkan dan kita pikir, kita memikirkan. Oh ya, tapi kalau bahasa orang sekarang kan singkat, benar-benar tujuannya pas gitu loh. Kalau orang dulu kan nggak seperti itu. Nah, jadi tertulisnya pun di kitab kamu, Mas, sama, aku bilang. Sekarang kamu cari nih, Mas, cari nih ilmu pelet di Alkitab ada nggak, gue bilang, untuk melet orang. Kenapa di Al-Quran ada, gue bilang. Tuh ilmu pelet yang mengajar itu bahasa Arab. Oh, emang di Al-Quran tulisnya bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Dari awalnya bahasa Arab tuh. Emang tertulisnya bahasa Arab dari huruf gundul pertama, tertulis dari belakang dulu. Kita dari kanan, ya kan? Kita dari kiri, kamu dari kanan. Nah, pelet yang gua dikasih kemarin, gua buka Pakub Piga Piayub almarhum Al-Jumidun Iblis Almahum. Nah, itu bahasa Arab. Pakub Kibah Piayub Allah Almahum Iblis.
itu sudah tertulis, berarti satukanlah ya hasratku Tuhan, ya Allah, untuk menjadikan dia pasanganku. Nah, itu kenapa harus kita pakai begitu? Ya. Memelet dengan bahasa seperti itu, dan akhirnya di Al-Quran banyak diajarkan. Banyak aku bertentangan dengan Al-Quran ini yang mengajarkan untuk bisa melet, untuk bisa gendam orang, hipnotis orang, untuk bisa anti kebal, itu ada diajarkan di Alkitab. Gak ada. Kamu mau cari kitab para ras, kamu mau cari sampai Wahyu pun, terakhir Wahyu, tidak ada. Gak ada. Nanti apabila kamu kepengen mencintai seseorang itu, kamu harus membacakan surat ini. Gak ada. Tapi kalau kita baca, ada. Nah, itulah Bang. Makanya kadang aku Bang, dari kemarin-kemarin sering masuk komal mereka yang selalu kayak, Oten apakah masuk surga kemarin gitu ya. Mereka kayak, mana Natal kok bisa ya? Emang Tuhan lu, kamu tahu nggak tanggal 25 itu apa? Hari dimualafkan. Ya benar, kita bilang. Benar, aku bilang itu bagi kamu benar, itu hari mualaf, itu kamu udah. Terus lah iya, lah tapi kan bagi Nasrani beda. Itu kan hari kelahiran Tuhannya. Terus mau kau sama-samakan, udah. Siap. Makanya saya bilang, kamu tahu nggak? Kamu hidup kan sekarang, saya bilang. Iya. Kamu tahu nggak siapa yang akan menghakimi kamu nanti? Nabi Isa. Lah kamu udah tahu Nabi Isa yang mau menghakimi kamu, tapi masih kamu hujat. Mudah-mudahan hari ini kau mati, kau dibuatnya. Iya, gitu. Oke, sorry Bang. Saya potong Bang. Sekarang posisi Abang sudah jadi pengikut Kristus kembali ya? Udah Bang. Udah ya. Jadi maksudnya maksudnya orang-orang yang dulu bersama Abang itu bagaimana sekarang hubungannya? Dengan mantan istri, dengan kakak ipar? Oh, udah cut Bang. Saya udah nggak pernah hubungan. Cuma kalau anak ya sering kontak lah. Oh, anak masih sering kontak. Kalau sama. Jadi anak dulu Bang, sempat aku bawa ke Medan. Di Medan sampai dia kelas 6 SD, dia kan tak masukkan sekolah Katolik. Dia belajar. Jadi anak sekarang pusing nih. Ya. Dia sampai SMA kelas 1 itu dia masih Katolik. Terakhirnya ibunya tarik dia dibawa ke Jogja, tadinya kan di Medan. Cuma karena aku pergaulan di Medan itu parah, ya apalagi lingkup keluarga, akhirnya ibunya mantan istri itu nelpon saya, filenya diajak tak tarik ya ke Jogja karena biar dia bisa inilah fokus ke soal pelajaran. Nah, pikiran saya pada saat itu ini benar-benar udah pasti dimasukin benar-benar ke Muhammadiyah sekolah, benar-benar dipesantrenkan sama dia. Jadi sempat Rafael itu dikasih baunya Alkitab. Nah, kasih Alkitab, terus memang Fail itu juara 1 pembaca Alkitab di sekolah sama di gereja. Nah, itu kan dari suster itu ngasih dia rosario dari Roma, dikasih hadiah-hadiahnya semua. Dan itu pun yang tinggal begitu dia masuk ke Jogja, itu semua disita sama ibunya. Disita, dan dia cuma merebut, boleh ambil mah semuanya, cuma jangan pernah ambil Alkitabku sama rosarioku. Dan itu pun dia akhirnya dimasukkan ke sekolah. Dia tadinya dipesantrenkan tapi tidak mau, akhirnya dimasuklah Sepuh Muhammadiyah 3 Jogja. Dan di sana dia belajar Islam, diajarin benar-benar diajarin Islam. Jadi dia pun masih bertentangan Bang. Kadang dia nelpon saya masih bertentangan. Saya bilang, ikuti kata hatimu. Kalau memang kamu merasa benar agama Muslim, ya udah kamu harus jadi Muslim, nak. Nah, tapi kalau kamu merasa benar Nasraninya, ya udah kamu masuk Nasrani. Kalau merasa benar kamu Hindu itu benar, ya udah ikutin. Tapi ingat, Papa cuma bilang, di situ kamu masuk gereja ada nggak yang dikatakan akan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapak dan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kamu hidup aja yang akan menghakimi itu Tuhan Yesus. Mati pun kamu yang menghakimi kamu Tuhan Yesus. Bukan Nabi Muhammad. Nabi itu Nabi Muhammad nggak nghakimin kamu. Allah itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Dia bisa merubah wujudnya. Dia Tuhan, suka-suka dia, nak. Dia mau buat bentuk apa dia suka dia yang punya. Jadi terserah dia. Yang punya nyawamu dia. Jadi suka dia. Nah, kalau kamu merasa benar, mamamu telah ngajarin kamu merasa, oh ini benar, ini Muhammad ini benar ini. Ya silakan. Tapi kalau kamu merasa itu salah dan bertentangan bagi kamu, kamulah yang sudah baca Alkitab, kamu udah juara 1 baca Alkitab, kamu pahami semua saja. Jadi jangan asal baca, nak, pahami. Dipahami, karena itu banyak bahasa-bahasa yang dimana tak sampaikan ke dia itu kalau kamu tulis, nah itu ditulis kalau bahasa yang sekarang orang kan gampang memperjemak, tapi itu bahasa syair, nah dia itu syair yang dimana ada maknanya, kamu harus mempelajari maknanya. Ingatlah ya, nah Yohanes 14 ayat 6 ya bang ya, akulah jalan dan kebenaran. Ya. Betul. Tuhan Yesus itu Allah, itu dia bilang Allah itu, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada datang seorang pun kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lah dia. Kamu sekarang, kita tidak boleh datang, kita mau datang ke Tuhan aja, ke Allah aja, tapi melalui Yesus dulu. Nah, melalui siapa? Ya melalui Tuhan dulu. Melalui siapa? Ya melalui Bapa. Melalui siapa? Ya melalui Allah. Sama. Nah. Akulah ada jalan, dia udah jalan dan kebenaran. Nah, jadi kamu harus paham. Tak sampaikan. Jadi harus paham di situ. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak ini nggak pernah gereja. Bapak ini orang berandal. Bapak ini nakal. Bapak tukang dugem. Bapak tukang mabuk. Nah, kurang apa lagi ulah. Tapi tetap makna inti-inti Alkitab itu oh iya dia jalan dan kebenaran. Tidak ada yang datang kepada kalau tidak melalui dia. Berarti ya siapa? Dia itu hakim itu, nak. Kita akan dihakimin. Setelah kita dihakimin baru kita dipertemukan di surga. Ya. Itulah artinya. Siap. Baik, Amang. Siap. Terima kasih ya, saya support, saya apresiasi untuk kesaksiannya, maju terus. Siap. Untuk Siap. kemuliaan nama Tuhan. Jangan mau tukar Amin. Yesus dengan apapun. Amin. Saya ucapkan selamat sudah kembali ya. Amang Siap. seperti anak-anak yang hilang. Benar. Bersyukur telah membandingkan, ternyata Yesus number 1 lah begitu ya. Ya benar. Ya. Terima kasih Amang ya. Siap, makasih banyak. Sudah mampir ya. Ya, Tuhan Sama-sama. memberkati Amang. Siap. Ya. Amin, Tuhan memberkati juga. Selamat Natal. Ya, selamat Horas. Horas.